Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini topiknya mungkin agak sedikit melenceng dari pemrograman, tapi ya siapa tahu kayak tadi ya kasusnya. Soalnya kita jadi anak IT eh, gak gak harus apa gak mesti cuma satu bidang tok diandalkannya. Pasti akan ada orang yang minta kita ngelakuin hal yang di luar bidang kita. Eh, Kali ini aku mau coba simulasikan gimana bikin jaringan WiFi yang kalau kita mau pakai itu kita mesti login dulu. Jadi, nah loginnya itu nanti kita bisa jual vouchernya. Jadi bisa jadi peluang usaha kalau teman-teman punya udah langganan WiFi nih di rumah, udah langganan WiFi, bandwidthnya juga cukup besar, pengen balik modal dikit, nah sebagian bandwidth kita bisa kita jual lagi jadi WiFi hotspot WiFi gitu. Jadi mungkin kalau aku share screen, bentar ya. Kalau di dunia nyatanya kita tahu kayak WiFi-nya UNED, kalau kita mau pakai kan mesti login dulu tuh. Atau kalau misalnya kita mau nongkrong di Telkom, biasanya aku pas SMK sering tuh tiap malam. Kita mau pakai jaringannya WiFi ID, itu kita mesti login dulu. Dan kalau mau login kita mesti beli vouchernya dulu. Nah, sistem kayak gitu tuh dimungkinkan karena ada namanya radius protokol. Jadi eh, radius ini singkatannya ini ya, Remote Authentication Dial-in User Service. Jadi protokol ini yang memungkinkan sebuah jaringan itu kalau mau digunakan harus diautentikasi dulu. Nah, radius ini dia agak terbatas di WiFi aja sebenarnya. Dia juga bisa digabungkan dengan layanan autentikasi lain kayak misalnya SSO atau mungkin kalau komputer kayak komputer kantor tuh bisa pakai LDAP atau Active Directory, itu bisa digabungkan ke Radius. Jadi nanti database usernya cukup satu untuk semua gitu. Nah, untuk konfigurasi Radius ini sendiri, kalau kataku cukup rumit sih. Cukup rumit karena sampai sekarang aku pun juga masih nggak ngerti gimana cara bikin layanan Radius yang bisa untuk semua. Nah, tapi di sini kita pakai Mikrotik. Jadi Mikrotik itu punya satu fitur namanya hotspot. Jadi fitur hotspot ini dia itu bisa memudahkan kita dalam membuat layanan itu tadi, bikin portal WiFi, terus manajemen usernya, itu kita tinggal next 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 aja selesai pakai hotspot Mikrotik ini. Dan ini juga alasan kenapa Mikrotik di Indonesia itu populer banget. Soalnya kalau kita coba cari di Tokopedia, misalnya, atau di marketplace manapun lah, kita coba cari usaha voucher WiFi. Kita coba sih. Layarku udah tampil kan? Aku Tampil, tampil. Nah, ini kita lihat apapun paketnya, berapapun harganya, ini ada yang 498.000, 1.190.000, sini 400.000, 1 juta, berapapun harga paketnya, dia pasti menyertakan namanya Mikrotik. Ini ada Mikrotik. Nah ini ya, HP Lite. Terus juga, jadi biasanya paketnya ini isinya itu ada Mikrotik, terus ada access point, sama kabelnya buat nyambungin Mikrotik ke access point-nya, sama ada software untuk bikin vouchernya. Nah ini paket berapapun harganya pasti temannya Mikrotik. Karena untuk bikin loginnya ini kita pakai Mikrotik. Fiturnya gampang banget ini kalau dasarnya. Nah, untuk tapi karena Mikrotik sendiri cukup mahal ya, 400.000 juga. Kalau nggak kepake kan eman gitu. Kita coba simulasiin aja di aplikasi namanya GNS3.
Jadi GNS3 ini adalah simulator jaringan. Kalau yang TI nempuh routing switching kayaknya udah kenal sama aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan nggak hanya satu merek. Jadi kalau simulator jaringan ini ada beberapa. Mungkin yang kita tahu kayak Cisco Packet Tracer atau Cisco VIRL. Dua itu sama-sama dari Cisco dan cuma support perangkat Cisco simulasinya. Nah, kalau GNS3 ini dia open source dan bisa mensimulasikan banyak vendor. Jadi nggak cuma terbatas di Cisco atau terbatas di Mikrotik aja. Kalau kita mau tambahkan, bisa di zoom nggak ini? Zoomnya ini aja. Kalau misalnya kita mau tambahkan perangkat, di bawah ini ada tombol new template, kemudian kita bisa install appliance di Mac. Nah, di sini tuh banyak pilihannya ya. Kalau routernya ini ada Cisco, bisa pakai Cisco, terus Huawei, ada Juniper, Mikrotik, OpenWRT. Kalau kita mau simulasiin switch juga bisa, Cisco, Juniper gitu ya. Terus guest-nya kalau misalnya kita mau tambahin Firefox juga bisa di sini. Nanti kita pakai Firefox sama Mikrotik. Kalau mau nambahin tuh kita tinggal pilih perangkatnya apa yang mau diinstal. Misalnya kita mau pasang Mikrotik, di sini aku udah ada. Cuma aku bisa pasang lagi, klik install, next, next. Nah, dia ini ada, kita bisa pilih versi ya. Kita bisa pilih versi, nanti ini ada missing ini bisa di-download filenya. Jadi ada tombol download ini, di-download dulu. Nanti kalau di-download tuh dapat hasilnya dia kayak gini. Dia dapatnya dalam bentuk zip ini. Nah, dalam bentuk zip, kalau diekstrak nanti dalamnya ada file IMG. Nah, ini yang digunakan untuk image-nya nanti. Kayak ISO-nya lah kalau kita mau bikin VM gitu. ISO-nya itu. Nah, nanti tinggal kalau udah ketemu tinggal import, di next, selesai. Kita coba pakai yang versi 6.47 aja. Di sini udah aku install, jadi kita cancel di sini. Misalkan gini, syarat pertama untuk bisa menerapkan ini ya, menerapkan apa yang akan kita lakukan di dunia nyata, itu yang pasti kita harus sudah langganan ke ISP terlebih dahulu. Jadi kita udah ada koneksi internet dulu, misalnya terserah lah mau ke IndiHome atau mau ke Bisnet atau ke JBN, kalau di Jember 3 itu yang nasional. Cuma kalau bisa jangan IndiHome sih, soalnya ada FUP-nya kan ya, ada kuotanya, takutnya kalau dijual gitu malah cepat habis nanti. Nah, ini setup biasa yang kita temukan di rumah sehari-hari. Jadi ini dari ISP, kita biasanya dapat router dari ISP-nya. Jadi nanti kabel fibernya itu nyambung ke routernya, dan routernya ini juga berfungsi sebagai WiFi kan. Nah, ini setup biasa lah. Kita coba tambahin Firefox di sini. Nah, kita coba sambungin. Kalau misalnya di router biasa itu kan ada satu port yang ke internet per satu, terus sisanya tuh kayak port switch gitu ya. Jadi colok mana aja pasti nyambung ke jaringannya gitu. Ini sama, kita sambungkan ke Firefox-nya ini, dan coba ini kita mulai. Untuk mulai bisa pakai tombol start di pojok atas ini, atau ini diklik kanan terus di start. Nah, ini kalau kita buka, ini ada fancy viewer. Dan ini agak lama, soalnya dia kan kayak VM, jadi mesti nunggu booting dulu. Nah, cara kerjanya si GNS3 sendiri ini, dia setiap nodenya ini, setiap node, di sini namanya node ya. Kalau lihat di pinggir kanan sini, ini node. Jadi setiap item jaringan ini, itu dia adalah sebuah virtual machine yang dijalankan di dalam
virtual mesinnya GNS3. Jadi ini kita lihatkan, tapi kalau kita buka VirtualBox, nah dia ada GNS3 VM. Jadi semua operasi yang kita lakukan di dalam dalam GNS3 ini itu disimulasikan di GNS3 VM ini. Jadi kalau misalnya nanti ada router MikroTik, terus kayak ini kan dia TinyCore Linux ya. TinyCore Linux ini dia VM yang dijalankan di dalam VM. Jadi VM yang dijalankan di dalam GNS3 VM. Makanya kenapa GNS3 ini sebenarnya agak berat. Cuma kalau pengalamanku dual core RAM 4 GB itu masih aman-aman aja selama jaringannya belum begitu kompleks. Dan kalau kita lihat di sini dia VM-nya berbasis Linux ya. Dan ini juga menguntungkan kalau teman-teman pakai Linux. Jadi kalau mau pakai GNS3 di Linux, kita nggak perlu GNS3 VM-nya lagi. Bisa langsung kita jalankan di Linux-nya untuk servernya. Jadi lebih ringan daripada mesti pakai VM kayak gini. Ini karena aku di Windows ya berarti perlu VM-nya. Coba ini kita lihat. Belum jalan ya. Kita coba pakai yang lain deh. Misalnya apa ya? Kayaknya Chromium. Nah ini Chromium. Kita sambungkan. Sudah nunggu ya. Ini kita konfigurasi dulu. Nah, kita coba buka. Kita coba buka Google. Bisa ya. Jadi ini kita udah terhubung ke internet ya. Ya biasalah kita coba cari apa misalnya speed test. Saya coba speed test dulu. Mungkin satu hal yang perlu aku camkan, seberapa kencang pun internet kalian, ketika kalian coba pakai MikroTik di GNS3 ini, kalau kalian nggak pasang lisensi, maka kecepatannya itu akan dilimit jadi 1 Mbps untuk koneksi ke internetnya. Jadi ini ya kalau kita lihat kecepatan internetnya cuma 1 Mbps ya di sini. Padahal ini aku pakai tether dari HP. Kalau tes di luar tuh dapat 30 megabit kan. Jadi nerf lah di sini. Tapi intinya kita punya koneksi internet. Dan ini kita akan coba nanti dari bandwidth kita yang 1 megabit, ini kita pecah. Sebagian untuk kita jual, sebagian untuk kita pakai sendiri. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa putuskan dulu kabelnya. Terus kita tambahkan MikroTik. Jadi yang router ISP ini nggak kita otak-atik, kita biarin aja kayak gitu. Kita cukup sambungkan MikroTik ke router ISP tadi. Jadi ini kita MikroTik dari Ether 1 ke port 2 sampai 5 terserah. Aku dapat internet. Nah, kalau udah ini kita start. Terus MikroTik ini dia itu untuk konfigurasi dia ada software GUI-nya, namanya itu Winbox. Nah,
Winbox ini cara penggunaannya sebenarnya kalau kita pakai perangkat aslinya cukup gampang. Kita tinggal kita tinggal ambil kabelan, colokkan ke laptop, colokkan ke mikrotiknya, terus buka Winbox-nya langsung kedeteksi. Atau kalau misalnya pakai WiFi ya tinggal sambungin aja ke WiFi-nya mikrotik, selesai. Muncul di sini nanti bisa kita konfigurasi. Cuma karena ini kita simulasikan, kita perlu bantuan ini ya. Di VM-nya itu ada namanya host only adapter. Nah, kalau kita masuk ke pengaturan VM-nya GNS3 di jaringan, adapter satu itu ada adapter hanya host atau host only adapter. Kita akan pakai adapter ini untuk membantu menyambungkan mikrotik yang di GNS3 ke Winbox yang ada di komputer kita. Caranya itu pakai cloud. Jadi cloud kita taruh di ini. Servernya GNS3, oke. Terus kita tarik kabel dari ETH0, karena host only adapternya tadi kan di adapter 1. Berarti kita taruh di ETH0, terus di sini kita sambungkan ke Ether terserah. Kita taruh Ether 5 aja biar tidak sampai banyak kosong. Kalau udah kita coba balik ke Winbox. Terus ini kita refresh. Nah, dia ada muncul satu ini ya. Nah, ada muncul satu ini. IP address-nya 000 karena memang belum kita konfigurasi namanya mikrotik. Ini kita klik di bagian MAC address-nya, terus kita klik connect. Nah, ini ada inbox-nya. Kita coba lihat IP address yang udah kepasang dulu. Jadi secara default di Ether 1 ini dia ada DHCP client untuk mendapatkan IP dari router ISP ini. Nah, dengan kayak gini aja, kalau kita coba buka terminalnya si mikrotik, terus kita coba ping Google, ini harusnya bisa. Nggak bisa ya. Cuma ini nanti kita akan perluas jaringannya, jadi nggak cuma mikrotik ini aja, tapi nanti akan ada komputer lain gitu ya. Nah, jadi kita mesti tambahkan NAT dulu, karena gimana ya jelasinnya? Si router ini, ketika nanti kita tambahkan misalnya ini kita taruh di Ether 3 misalnya, atau si Chromium ini kita taruh di Ether 2. Nah, si router ISP, dia ini tidak akan mengenali jaringan yang punyanya si Chromium atau si Firefox ini. Dia cuma tahu kalau ada si mikrotik ini. Jadi kita tambahkan NAT nanti, NAT ya, supaya ketika ada paket dari Firefox yang mau keluar ke internet, nah di sini disamarkan dulu IP-nya, jadi seolah-olah paketnya itu dari si router ini. Jadi nanti si yang routernya ISP tahu kalau ini tuh dari sini. Gitu. Untuk nambahinnya kita cukup pakai IP firewall tadi, di menu IP firewall NAT tambah tadi keluarnya kan yang nyambung ke router ISP itu di Ether 1. Kalau kita lihat ada view show head interface label. Nah, ini kan yang biasanya ada Ether 1. Nah, ini kita tambahkan port interface Ether 1 tadi, kemudian action-nya di masquerade atau di topengi masquerade. Kita coba apply. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahkan IP address dulu ke port yang lain ya. IP address kita tambahkan ke port yang lain, kita tentukan dulu misalnya interface mana yang nanti mau kita pasangi si access point-nya ini buat wifi-nya itu ya, buat wifi-nya itu bisa ke interface. Jadi misalnya nanti mau kita taruh di Ether 2 nih, di port Ethernet 2,
Nah, ini bisa kita rename. Jadi Ether 2 hotspot gitu misalnya. Apply. Oke. Nah, jadi nanti kita tahu hotspotnya itu bakal ditaruh di Ether 2. Jadi di interface-nya klik 2 kali, habis itu name-nya tinggal diubah. Balik ke IP address, kita coba tambahkan alamat untuk si Ether-nya yang hotspot. Jadi nanti kita tambahkan gateway-nya, nanti kita kasih alamat 10.0.0.1 misalnya, /24 sama prefix-nya. Kita taruh di Ether 2 hotspot. Apply. Oke. Sama satu lagi, mungkin kita perlu satu lagi buat si kita perlu Ether 3 satu support lagi untuk komputer adminnya, yang buat nyetak vouchernya, yang buat ngatur segala macamnya nanti gitu ya. Jadi kita pakai Ether 3 ini. Kita coba rename jadi Ether 3 admin gitu. Yang Ether 1 ini ke internet. Satu inet. Nah, kita lihat IP address yang udah ada IP-nya tuh yang inet sama hotspot. Kita tambahkan lagi berapa lah, terserah lah, 168 10 TT1 misalnya di Ether 3 admin. Apply. Nah, berikutnya biar apa kita agak perlu repot setting IP address, kita tambahkan IP DHCP server. Ada di IP DHCP server, ini kita DHCP setup. Yang kita setup itu cukup yang Ether 3 aja, admin. Yang untuk hotspotnya nanti itu ada sendiri nanti. Jadi kita siapkan dulu untuk adminnya, biar adminnya bisa ngontrol nanti. Jadi ini kita next, ini next, DHCP network ya next, terus ini next, DNS servernya ini langsung otomatis next. Oke, kayak gitu aja. Kalau misalnya kita coba yang nyambung Ether 3 tadi yang mana ya? Kita delete aja deh. Soalnya yang Firefox ya. Yang Firefox ini mau aku sambungin ke Ether 3. Jadi Firefox ini nanti jadi admin. Saya coba buka. Di sini masih bisa nggak ya kita buka Google? Kita coba google.com. Masih belum bisa ya? Bentar. Kita coba cek IP root-nya. Ini udah ada default root-nya. Kalau ini kita setting google.com, di sini juga bisa tadi. Bisa. Coba. Tentang apa ya? Coba IP DNS. Kita di sini allow remote request. Apply. Kalau terminal, bisa nggak terminal? Ping google.com. Udah dapet sih. Kita biarkan aja dulu. Kita coba ini. Kita buat hotspotnya ya. Jadi nanti hotspotnya kan aku taruh di Ether 2. Jadi aku sambungkan Ether 2 dulu ke Chromium-nya. Coba. Nah, terus di sini ada untuk akses menunya kita ke IP, terus ke hotspot.
Nah, di IP hotspot ini itu masih kosong ya di sini ya servernya. Nah, kalau kita mau nambahin, itu kita nggak pakai tombol plus yang ada di sini, tapi kita pakai tombol ini, hotspot setup. Nah, kita pilih interface-nya di Ether 2, terus local address-nya itu ini ya, ini router apa IP routernya, Masquerade Network dicentang aja. Terus address pool-nya ya itu certificate ini kalau pas login nanti itu websitenya mau kita kasih SSL, itu bisa pakai ini. Tapi ini karena kita nggak punya ya udah gak usah dulu. Ini kita skip SMTP, DNS server. DNS server ini kita kasih IP-nya yang ini, yang router ISP yang nyambung ke kita. Jadi gateway-nya Mikrotik 1 ke router ISP ini, tadi itu 192.168.1.1, atau kalau kita lihat di sini di IP DNS, nah ini kan ada 192.168.1.1 sama 122.1. Ini mau disamain sama ini nggak apa-apa, kalau mau ambil salah satu juga nggak apa-apa. Ini di next. DNS name ini itu nama domainnya web login kita nanti. Jadi nanti misalnya kita mau kasih apa ngabuburit.login gitu misalnya. Kita next. Terus ini local hotspot user, ini kita bikin usernya. Kita coba hotspot user, passwordnya hotspot. Samain aja dah. Nah, jadi nanti untuk nyoba kita akan login ke landing page-nya itu sebagai hotspot user. Nah, kalau udah sih. Coba kalau misalnya kita buka Chromium-nya, terus kita mau ke Google, ini harusnya kita dijegat dulu. Nah, ini unexpectedly close the connection. Kalau misalnya kita coba buka lain kayak Debian ini, nah ini kita langsung diarahkan ke halaman login. So, gimana ya cara zoomnya? Ini. Nah ini domainnya yang kita setting tadi DNS name ngabuburit.login kan. Nah jadi di sini munculnya ngabuburit.login. Kalau misalnya tadi kayak mau buka Google itu nggak bisa, mau buka Google nggak bisa kayak tadi kan jadi kayak gini, close the connection ya. Nah ini kita bisa arahkan penggunanya nanti untuk ke ngabuburit.login dulu. HTTP ya, ngabuburit.login. HTTP. Nah, sama ya. Nah, terus kita coba login pakai yang hotspot user tadi. Kita connect. Nah, ini kalau udah login, maka dia nanti akan diarahkan ke websitenya Debian. Karena tadi kita coba akses websitenya Debian. Nah, sampai sini sebenarnya udah selesai nih hotspotnya. Kita udah bisa bikin portal untuk autentikasi. Jadi kalau orang mau pakai WiFi kita, nanti kita mungkin bisa di Ether 2-nya itu kita ganti ke, misalnya ini kan kita taruh di Ether 2, karena GNS 3 tidak bisa support simulasi perangkat wireless, jadi kita anggap pakai Ether dulu sekarang. Cuma nanti kalau misalnya perangkat Mikrotik sendiri biasanya ada WiFi-nya udah, yang HAP, seri HAP itu udah ada WiFi-nya, kita bisa pakai itu untuk jadi tempat hotspotnya. Jadi nanti perangkat apapun yang nyambungnya lewat Ether 2 ini, dia akan dicegat sama si hotspot. Beda dengan yang si Firefox ini. Kalau Firefox tadi ini, dia kan ini ya, di Ether 3, sedangkan hotspotnya di Ether 2. Maka seharusnya dia itu bisa langsung. Coba sama-sama kita buka debian.org. Nah ini kenapa ya, jalan internetnya ya.
Kernel postnat ini dan SSD NAT dan master. Oh, bukan nih, bukan yang ini. Yang mana ya? Ini dari interface seperti inet dan master. Itu benar. Nah, gak dapat IP ya? Dapat tapi ini. Sebentar ya. Nah, ini kita coba delete dulu aja. Saya coba pakai Chromium juga. Cuma aku sukanya kalau pakai Chromium ini agak nge-lag kalau di agak ngebug di GDSP. Ini kita coba configure, edit. Oke, kita start. Ini kita coba buka debian.org tadi. Bisa gak ya? Nah, bisa ya. Berarti memang Firefox. Nah, ini bisa dia langsung tanpa dihalangi sama hotspotnya. Kalau kita coba ke ngabuburit.login juga. Login, depannya tambah http. Nah, dia masuknya malah ke konfigurasinya si mikrotiknya, kalau masuk ke webfig-nya, bukan ke ininya, bukan ke portalnya tadi. Kalau yang si Chromium 1 ini yang terhubung ke hotspotnya, dia ketika dibuka ngabuburit tadi, ngabuburit.login ini, dia akan ngarahnya ke statusnya dia. Ada berapa yang udah paket terkirim, paket diterima, dia udah terkoneksi berapa menit, itu. Nah, berikutnya kita coba speed test. Kalau tadi kita coba pakai fast.com ya. Nah, dia ini kan masih ikut kecepatan awal ya, 1 megabit. Jadi dia itu kalau di dunia nyata masih pakai bandwidth-nya kita seluruhnya gitu, belum kita batasin. Nah, caranya kalau mau dibatasin itu kita balik ke Winbox-nya tadi, kita masuk ke queue. Jadi di sini ada menu queue, nah ini antrian ya. Nah, terus di sini kita tambahkan, nah ini udah ada ini ya hotspot. Cuma di sini upload max limit sama download max limitnya masih unlimited. Jadi si hotspot ini kita bisa kasih limitasi ya, kecepatan maksimalnya itu berapa. Nah, kita coba ini dinamis, nggak bisa diedit. Karena nggak bisa diedit, maka kita bikin aja sendiri pakai ini ya. Kita bikin tambah baru queue-nya hotspot, kayak gini. Targetnya itu interface-nya hotspot, destinasinya itu kalau mau ke internet, berarti kita ke Ether 1. Nah, max limit ini adalah maksimalnya berapa? Upload maksimalnya. Kita kasih, tadi kan bandwidth kita 1 megabit, berarti jangan kita kasih 1 M, soalnya nggak kelihatan nanti ya. Kita kasih 256 misalnya. 256. Download, uploadnya 256. Nah, terus ini maksimal. Maksimalnya itu 256. Kalau mau ngatur minimalnya, itu ada di advance. Advance, limit add,
limit add ini minimalnya. Jadi minimal berapa? 64 gitu. Tapi minimal ini nggak selamanya terpenuhi. Kalau misalnya dari sananya emang udah nggak bisa nututi yang minimal, ya nggak bisa dia. Cuma setidaknya diusahakan dia memenuhi minimal dulu. Kita coba pakai maksimal aja. Maksimal limit, apply oke. Ini kita taruh ke atas. Tinggal ditekan tahan, habis itu seret aja ya. Jadi ini dibawa ke atas biar prioritasnya tuh masuk ke hotspot ini dulu. Gitu. Sekarang kita coba lagi buka yang hotspot tadi. Kita reload, kita ulang aplikasinya. Nah, kalau tadi kan udah sampai 900 tuh. Sekarang ini cuma sekitar sampai 240-an aja. Nah, 250 malah cuma. Jadi memang udah dibatasin sama kita. Cuma boleh pakai 256 kilobit gitu. Ya udah, cuma segitu aja boleh pakainya. Gitu. Dia nggak akan lebih. Itu untuk batasinnya. Nah, terus berikutnya udah selesai nih untuk hotspotnya. Cuma sekarang kita perlu untuk bikin user. Untuk bikin user sebenarnya bisa langsung di sini. Kita ke IP hotspot, terus user. Nah, ini kita bisa tambah baru servernya satu ini misalnya tadi yang kita buat namanya siapa, passwordnya apa gitu kan, profilnya default lah. Bisa kita kasih batasan juga uptime-nya berapa. Nah, cuma ini kita nggak bisa generate banyak. Kita kan maunya kita jualan voucher, kita jual langsung banyak gitu. Nah, untuk membuat hal seperti itu bisa terjadi, kita bisa bikin aplikasi sendiri. Jadi Mikrotik itu dia ada API-nya di IP service, dia punya API. Kalau kita cari dokumentasinya di Mikrotik API. Nah, dia ini ada API-nya. Cuma ini nggak kayak API biasa kita kalau bikin web gitu ya. Agak lain. Jadi cuma ini udah ada plugin-nya. Kalau misalnya kita mau bikin program, bukan plugin sih, apa namanya, modul ya. Nah, misalnya kita mau bikin aplikasi PHP, itu udah ada yang bikin modulnya. Jadi kita tinggal import, tinggal require one, kedua, use ini ya. Kita tinggal import modulnya. Udah ada yang bikin kayak gitu. Bisa kayak gitu, bikin aplikasi sendiri, atau kita pakai namanya user manager. Jadi user manager itu userman. Nah, user manager ini itu ya fungsinya sesuai namanya untuk manajemen user ya, terutama di hotspot, PPP, DHCP, wireless, dan router OS speaker. Nah, ini dia ini aplikasi server radius. Untuk installnya di Mikrotik itu dia nggak ada bawaannya. Jadi kita mesti download dulu paket tambahan. Kita bisa ke buka mikrotik.com, flash download. Berapa kan? Kurang 20 menit ya. Nah, kita tadi kan kita pakai image-nya CHR ya. Kalau kita lihat nama filenya di sini, kita ke download. Nah, ini kan kita pakai CHR 6.47 versinya. Nah, kita download extra package. Ini ada extra package. Extra package ini kita download. Cuma kan ini versinya yang ada 6.47.9. Nah, sedangkan kita Mikrotiknya pakai 6.47. Gimana cara nyamain versinya? Kita buka Notepad dulu. Kita buka Notepad, terus di extra package-nya ini, di tombol save-nya ini kita klik kanan, kita copy link-nya, alamat link atau copy link, terus kita paste di sini. Nah, terus versinya ini kita ganti, sesuaikan. Jadi kalau misalnya ini kan 6479.
Sedangkan kita pakai 647, kita hapus aja. Nah, 647 kayak gini, terus ini kita copy, taruh di browser. Dia akan download otomatis. Nama paketnya ini, all package x86 6.47. Aku udah download. Nah, dari si all package ini diekstrak. Jadi ini diekstrak dan nanti di dalamnya itu ada banyak file NPK. Ada banyak file NPK. Yang kita butuhkan itu ini, user manager. User manager 6.47. Untuk pasangnya gimana? Kita ke Winbox-nya. Kita klik file. Nah, di sini ada ini ya. Kalau misalnya kita mau modifikasi halaman loginnya tadi itu bisa. Ini tinggal kita download aja, terus kita edit filenya, terus tinggal upload lagi, selesai. Nah, kita coba tambahkan si package-nya tadi. Untuk installnya itu user manager ini kita drag, terus kita drop di file ini. Nah, dia ngupload. Kalau udah upload, ini udah diupload, sekarang kita reboot. Sistem reboot. Jadi kita restart lah putarnya. Nah, sistem reboot. Terus dia akan nge-reboot, ini bakal putus koneksi ya karena di restart. Nah, cuma ya nanti bisa kita sambungin lagi. Dan ini konfigurasi yang kita udah buat tadi nggak bakal hilang. Gitu. Kalau mau tanya-tanya langsung interupsi aja nggak apa-apa. Kita coba refresh lagi. Belum muncul ya. Kalau ini MAC address-nya masih sama dengan tadi. Bisa kita connect langsung. Nggak perlu nunggu refresh. Cuma kayaknya nggak bakal muncul deh. Ya, aku nggak connect. Nah, ini baru muncul. Kita connect lagi. Coba. Nah, udah masuk lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan udah kita upload. Nah, sekarang udah nggak ada tuh file user manager-nya. Ganti jadi folder. Ada database di sini, SQLDB. Kalau kita lihat sistem package, nah di sini udah ada paket baru, namanya user manager. Untuk mengakses si user manager ini, dia nggak bisa langsung dari yang pakai hotspot. Itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai, tadi kan IP-nya 10.0.0T1/userman. Nah, itu not found. Tapi kalau misalnya kita pakai Chromium 2 ini, yang dia terhubungnya kan ke si ini ya. Kalau di Winbox itu IP address di Ether 3 192.168.10.1. Nah, kalau kita pakai ini 192.168.10.1/userman. Userman. Nah, dia akan muncul ini. Mikrotik User Manager. Nah, untuk login, kredensial default-nya itu dia pakai admin, loginnya itu admin, passwordnya kosong. Itu default-nya. Nah, ini login, tampilan awalnya kayak gini. Dan kalau kita mau ngubah ininya di mana ya? User. Nah, ini ya. Kalau kita mau ngubah adminnya tadi, itu kita bisa ke customer, terus kita edit passwordnya di sini. Kita klik 2 kali, edit passwordnya. Cuma nggak usah kita edit dulu. Nah, di sini
ini ada user dan ada profile. Kita pertama harus bikin profil dulu untuk bikin vouchernya, untuk bikin usernya. Jadi pertama kita kasih batasan dulu. Kita tambahkan batasan dulu, kita ke limitation. Kelihatan nggak sih? Ini di limitation, kita ke profile, limitation, kita add new. Nah, di sini kita kasih nama apa misalnya, paket 2 jam misalnya, paket 2 jam. Nah, kalau kita paket 2 jam, berarti kan kita mau kasih batasan si akun ini cuma bisa dipakai selama 2 jam. Nah, ini bisa kita taruh di uptime. Jadi limit uptime, uptime-nya ini kita kasih 2H, huruf H. Nah, ini artinya 2 jam ya, 2 hour. Terus kita add. Nah, seperti itu. Oh, ini jangan paket deh. Biar kita ganti namanya jadi limit. Limitasinya apa? Limitasinya 2 jam. Terus add new. Atau kita bikin limit lagi. Cuma limitnya kalau tadi kan waktu 2 jam. Sekarang limitnya kuota. Jadi usernya itu ada kuota kalau mau pakai. Jadi misalnya limit 500 MB. Dia cuma dapat kuota 500 MB. Nah, kalau kayak gini, itu kita taruhnya di limit download atau upload atau transfer. Bedanya apa? Kalau misalnya kita taruh di download, kita taruh 500 MB. 500 MB itu 500 M besar. Kayak gini aja. Nah, kalau download, kalau kayak gini, maka kuota 500 MB itu berlaku untuk download aja. Uploadnya tidak terbatas. Uploadnya mau 10 GB juga nggak masalah dia. Begitupun kalau kita taruhnya di upload aja. Kalau di upload aja ya uploadnya cuma 500 MB gitu. Upload aja yang 500 MB, downloadnya puas. Kalau mau dua-duanya, itu taruhnya di transfer. 500 MB. 500 M. Ini kalau salah tadi ada kotaknya berwarna merah ya. Jadi 500 M. Nah, kita udah bikin 2 limit. Nah, terus kita bikin profil baru. Kita bikin profil baru, namanya apa misalnya? Paket 2 jam. Create. Nah, paket 2 jam ini kita bisa tentukan validity sama start. Bedanya validity sama start, validity dulu. Validity itu akunnya berlaku untuk berapa lama. Jadi misalnya akunnya berlaku untuk 1 hari. Nah, jadi akun ini ya berlakunya cuma 1 hari. Dimulai sejak kapannya itu tergantung dari startnya. Kalau startnya ini dari now, berarti validity ini jalan ketika akun ini dibuat. Jadi meskipun belum ada yang login, tapi timernya udah jalan 1 hari. Jadi kalau nggak ada yang beli selama 1 hari, ya udah expired kuponnya. Kalau adverse logon, maka 1 hari ini dia baru berjalan kalau si akunnya itu di login. Jadi nunggu akunnya login dulu, baru dia jalan 1 hari. Gitu. Kita coba pakai adverse logon untuk 1 hari aja. Nah, terus price-nya, harga. Nah, di sini kita bisa tentukan harganya berapa. Misalnya kita mau kasih harga paket 2 jam itu 2.000 misalnya. 2.000. Nah, terus kita save. Nah, untuk limitasinya, kita tambahkan di add new limitation ini. Nah, ini kan ada periodnya. Kalau period ini dia bisa dipakai kapan aja. Misalnya kita bisa tentukan harinya di sini. Misalnya paket 2 jam ini cuma bisa login di hari Senin. Berarti yang ini dihapus lain centangnya. Tinggal sisain Senin aja, Monday. Jamnya jam berapa bisa dipakai? Jam 00 sampai 23.59. Kayak gitu. Jadi bisa ditentukan kayak gitu. Nah, terus untuk limitnya, nah
kita kan udah bikin limitasi tadi. Ada limit 2 jam, ada limit 500 MB. Nah, ini bisa kita pilih mau yang 2 jam apa mau yang 500 MB. Kita bisa pilih yang 2 jam atau dua-duanya. Kalau kita pilih-pilih dua-duanya bisa. Berarti dia nanti berlakunya itu cuma berlaku 2 jam dan kuotanya 500 MB. Mana duluan yang selesai gitu. Kalau selesai 500 MB duluan ya udah gak bisa dipakai lagi. Kalau yang selesai 2 jam duluan ya udah sisa kuotanya hangus. Kita 2 jam aja. Add. Nah, ini kita save profile. Ya, pakai 2 jam harganya 2000. Setelah itu kita ke user. Nah, kita ke tab user. Di sini kita bikin, kita klik add. Nah, add-nya ini ada 2 pilihan, ada one sama ada batch. Kalau one ini ya kita bikinnya satu user aja, user 1 misalnya. User 1, password user. Nah, nanti kita bisa pilih assign profile. Itu mau paket yang mana? Profil yang udah kita buat tadi. Misalnya tadi kan kita udah bikin paket 2 jam. Nah, kita bisa pilih paket 2 jam ini. Harganya 2000. Nah, ini ya. Atau kita bisa pakai ini, batch. Jadi kita generate. Nah, kita bisa pilih number of user. Number of user ini mau ada berapa? Kita bikin 5 misalnya. Terus prefix. Prefix ini di depannya tambahi apa? Misalnya 2 jam. Gitu. Password. Ini panjang passwordnya mau berapa? Username, panjang username-nya mau berapa? Atau mau dibikin sama, password same as login. Jadi username sama password itu sama. Bisa dicentang sini. Nah, ini assign profile tetap pakai 2 jam, terus kita add. Nah, otomatis nambah ini ya. Dan username-nya tuh di random, huruf-huruf random, huruf angka random ini. Gitu. Sekarang kita coba pakai salah satu. Untuk cetak vouchernya, kita bisa pilih user yang mau dicetak. Misalnya kita pilih di user 1 ini. Mau kita bikin vouchernya, itu kita ke generate, terus klik voucher. Nah, terus ini kalau ini bisa kita download as file. Kalau download as file ini nanti dia jadi PDF. Atau kalau enggak, ini langsung kita generate, maka dia akan buka halaman baru yang tampilannya tuh gini. Nah, jadi ini nanti voucher kita kayak gini dia bentuknya. Login user 1, passwordnya user. Nah, ini coba kita pakai di komputer yang tadi, yang ini ya. Tadi Chromium 1 ya. Kita ke ngabuburit.login. Kita logout. Coba. Oke. Ini kena cookie ya. Jadi tadi itu aku lupa matikan. Kalau kita ke IP hotspot, jangan lupa untuk matikan ini. Kita ke server profile, terus hsprof1 ini, login, ini dimatikan, cookie. Ini dimatikan, apply. Sama, aku juga lupa setting radius-nya tadi, karena untuk user manager ini dia perlu radius. Jadi ini kita pakai radius, use radius, terus ini apply, oke aja. Terus di Winbox, ini ada menu radius, kita tambah baru. Service-nya tambahkan hotspot, address-nya karena routernya sama, kita pakai lokal aja. Secret-nya 123.456 atau berapa terserah. 123.456. Apply, oke. Aku lupa config. Nah, udah. Kalau radiusnya udah dibuat, ini juga harus dibuat ya di userman-nya. Jadi kita balik ke
ini PC-nya admin. Ini kita quit dulu, Alt F4. Terus ke setting. Tuh, mulai ngebug kan. Mulai ngebug. Kita ke setting. Terus sign gimana ya? Sign up ya? Tata. Aku lupa. Sign. Oh ini, kita masuk ke menu router. Terus kita add new. Nah, kita tambahkan misalnya namanya router hotspot. Terserah namanya ini. IP address-nya, tadi kan karena tempatnya userman sama router yang kita pakai itu sama, berarti ini kita kasih aja 127.0.0.1. Set secret-nya itu sesuai tadi ya, 123.456. Kita add. Sebenarnya kita atur ini dulu, baru kita bikin user. Kita bikin profil. Cuma kita coba dulu aja. Ini kan user 1, generate voucher, generate. Nah, kita coba ke PC yang ini. Ini kita logout. Terus kita refresh. Nah, dia udah bisa login lagi ya. Coba kalau kita login pakai credentialnya yang user ini. Jadi loginnya itu user 1. User 1. Apa ini? Loh, mulai ngebug. User 1. Passwordnya tadi itu user. Maksudnya user. Bisa nggak ya kalau radiusnya setelah bikin tadi? Connect. Oh, bisa ya? Nah, udah login dia. Sukses dah. Yeay. Atau misalnya kita coba pakai user yang lain deh. Kita quit ini. Kalau ini kita refresh. Misalnya kita pakai yang ini. 2 jam ini ya. 2 jam SKD 4 KD ini. Generate voucher. Break after none. Iya deh, generate. Nah, ini kita coba logout. Dan kita coba login pakai ini. Loginnya itu 2 jam PS4 KD ZI. Passwordnya itu IMKCTH. IMKCTH. Kita connect. Nah, login ya. Sudah bisa dia nih. Nah, kalau kita mau buka Google, misalnya google.com. Nah, tetap bisa ya. Hooray. Saya coba speed test tapi post.com. Nah, jalan ya internetnya. Jadi bisa. Dan limitnya itu tetap kayak tadi 250. Cuma ini nggak naik-naik. Seperti itu. Jadi kita udah selesai ini vouchernya kalau mau di print ya tinggal klik kanan print gini ya. Kita print gini, taruh di kertas. Atau kalau misalnya kita ini karena nggak ada printer ya agak ada. Atau misalnya kita, nah ini jadi kayak gini. Kalau misalnya mau sekali banyak satu lembar itu bisa, tinggal klik aja semua,
1, 2, 3, 4, 5 ini misalnya di generate voucher, generate, nah nanti dia keluarnya langsung banyak ini. Tinggal kita klik kanan print, kayak print halaman web biasa lah. Klik kanan print, nah ini kita tinggal save nanti atau kita print, habis itu tinggal potong satu-satu deh, selesai. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau kita ubah tampilannya tuh, tampilan vouchernya kan kayak gitu aja bosen ya. Kita bisa masuk ke setting, terus template. Nah, terus name-nya ini, nah kan, ini ngebug, harusnya bisa milih nih, CSV file atau si voucher. Kita coba pakai Firefox. Kita coba pakai Firefox saja. Bismillah bisa nih. Configure. Ini gak usah setting apa-apa juga. Ke editor 3. Ini kita start. Jadi nanti ya karena bentuknya web page, dia itu HTML ya, vouchernya. Dalam bentuk HTML dan ada parameternya nanti. Parameternya untuk username passwordnya yang bisa di replace otomatis sama si Microtik-nya ketika generate voucher. Jadi tinggal gitu aja, sekarang kita udah bisa buka usaha jual voucher WiFi. Selesai. Begitu doang sih. Mungkin ada yang mau tanyakan atau mau mendiskusikan sesuatu. Hilman belajar kayak gini dari mana, Man? Ya dari aku kan SMK ya. Mungkin karena aku SMK kayaknya salah lab aku ya. SMK aku kan Merasa sedih tidak? SMK aku kan TKJ jaringan dan apa ya kayak gini diajarkan sebenarnya. Cuma aku belajarnya lebih intens soalnya apa untuk lomba juga kan ada lomba yang kayak gini. Jadi ya ini bisa dibilang memori-memori sisa-sisa perjuangan gitu. Jadi mumpung masih ingat lah, mumpung masih ingat. Sebenarnya kalau mau belajar di Google juga banyak sih, soalnya kan apa semua apa merakyat lah istilahnya usaha kayak gini tuh RT RW net ini kan masuk ke RT RW net tutorialnya udah banyak di internet dan kalau misalnya nggak mau ribet pun tinggal kayak tadi di Tokopedia itu ada yang jual kan usaha voucher wifi kayak gini harganya beragam dan ini udah termasuk sama aplikasi untuk beli vouchernya kalau kita lihat apa screenshotnya ini nah ini udah semua siap pakai tinggal beli 500.000 selesai jadi udah buka usaha sebenarnya apa ya dan bingung juga aku kenapa aku ngasih materi ini di ngabuburitnya Pembro. Ya daripada nggak ada yang ngasih materinya. Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak? Kita coba Nggak ada yang tanya, berarti sudah nih. Berarti sudah ini. Jam berapa sih ini? 4.35. 35 ada 1 jam lebih dikit lah Ada yang mau ntar tanya nggak? tadi kan belum anu ya untuk ngubah template vouchernya nih tadi kan 192.168/10/1/userman nah ini kita udah login kita masuk jadi admin ini kalau kita lihat dulu kita bisa ke setting terus template dari menu-menu atas ini kita ke template
Nah, kita ke voucher. Nah, dia ini bentuknya HTML. Jadi nanti kita tinggal masukkan, kita bikin template baru aja. Dan ada variabel-variabelnya ya. Jadi kayak untuk time left itu %u_time left. Ini kayaknya ada di sini. Nah, ini username, password, limit uptime itu bisa kita atur di sini. Jadi nanti kita bikin dulu HTML-nya di mana gitu biar jadi. Habis itu tinggal disesuaikan ini, header-nya, row-nya, footer, break, kayak gitu sih. Ini bisa diedit HTML. Jadi gampang lah, udah nempuh web juga kan kalau yang dasar. Begitu, itu aja sih. Sekian. Selamat mencoba. Mari kita coba. Mari kita coba. Ada lagi nggak yang mau tanya, guys? Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti bisa diakhiri nih. Oke, kayak gitu aja dari aku. Maaf kalau memang nggak ada hubungannya sama Pembro dan mungkin ada orang lab sebelah yang saya cosplay hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih yang sudah mau hadir. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman yang udah hadir. Ditunggu recordnya di YouTube ya. Thank you, Rek. Thank you too.